Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Leman Prasetyo dengan NPI 1442 100107 akan mempresentasikan tugas saya di desain gedung G dengan pendekatan desain pasif. Yang pertama, deskripsi permasalahan existing thermal. Secara keseluruhan, kondisi thermal gedung G menunjukkan perbedaan pada tiap lantai. Lantai satu memiliki kondisi thermal yang relatif stabil karena posisinya dihimpit oleh bangunan di sekitar sehingga paparan radiasi matahari langsung dapat terreduksi. Sebaliknya pada lantai 4 dan lantai 10 kondisi thermal cenderung kurang stabil akibat banyak jendela kaca yang memungkinkan masuknya panas matahari secara lebih intens. Dengan perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat paparan radiasi matahari, ketinggian lantai, serta karakter bukaan jendela. Sehingga diperlukan strategi desain pasif thermal untuk mengendalikan panas dan menjaga kenyamanan thermal secara menyeluruh. Lanjut. Deskripsi permasalahan existing pada pencahayaan. Bangunan existing telah dilengkapi jendela pada setiap lantai serta skylight yang memberikan pencahayaan alami melimpah pada beberapa area khusus lantai atas dan area dekat atrium atau void. Intensitas cahaya alami yang masuk justru berlebihan dan tidak terkontrol. Dengan kondisi ini menimbulkan silau kontras terang gelap yang tinggi serta ketidaknyamanan visual bagi pengguna. Permasalahan pencahayaan pada bangunan ini disebabkan oleh kurangnya cahaya alami, melainkan oleh distribusi dan pengendalian cahaya yang belum optimal. Dengan permasalahan pada lantai satu keberadaan bukaan yang banyak menyebabkan intensitas cahaya alami yang masuk menjadi berlebihan dan tidak terkontrol. Cahaya matahari masuk secara langsung tanpa elemen pengendali sehingga menimbulkan silau, kontras terang gelap yang tinggi, serta peningkatan panas ruang. Permasalahan pencahayaan pada lantai ini bukan disebabkan oleh kurangnya cahaya, melainkan oleh kualitas dan pengendalian cahaya alami yang belum optimal. Ini dari lantai satu yang saya analisis. Ada zoning ini kesimpulan. Dengan kesimpulan ini, kelebihan cahaya alami pada lantai satu akibat bukaan yang berlebihan tanpa kontrol menimbulkan silau dan ketidaknyamanan visual. Sehingga diperlukan strategi desain pasif untuk meningkatkan kualitas pencahayaan ruang. Untuk bina lantai 4 dan lantai 10 yang dianalisis. Pencahayaan alami pada lantai 4 dan lantai 10 sudah berada pada kondisi yang cukup dan nyaman. Cahaya yang masuk melalui jendela dan atrium mampu menerangi ruang secara merata tanpa menimbulkan silau berlebih, sehingga kualitas kenyamanan visual pada kedua lantai tersebut dapat dikategorikan baik. Deskripsi permasalahan listing akustik. Secara umum, kondisi akustik gedung dipengaruhi oleh karakter ruang atrium yang tinggi dan terbuka. Pada lantai satu, aktivitas publik dan pantulan suara dari permukaan keras menyebabkan tingkat kebisingan relatif tinggi. Sementara itu pada lantai 4 dan lantai 10, meskipun intensitas aktivitas lebih rendah, ruang atrium yang terbuka masih memungkinkan terjadinya rambatan dan pantulan suara secara vertikal, sehingga suara dari lantai bawah tetap terdengar dan mengurangi kenyamanan akustik. Penghawaan. Pada lantai 4 dan lantai 10, kondisi penghawaan tergolong minim karena sirkulasi udara alami sebagian besar hanya mengandalkan dari udara lantai 1 yang naik ke atas melalui void atrium. Meskipun jumlah jendela pada lantai-lantai tersebut cukup banyak, sebagian besar merupakan jendela mati, atau jendela yang tidak bisa dibuka, sehingga tidak berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar. Jumlah jendela hidup yang terbatas menyebabkan aliran udara alami tidak optimal dan pertukaran udara kurang efektif, sehingga kenyamanan penghawaan pada lantai 4 dan lantai 10 belum terpenuhi secara maksimal. Ini usulan desain saya. Saya di sini menggunakan
plat perforat pada fasad. Ini, mana ini sebagai solusi diterapkan plat perforat pada fasad sebagai elemen ventilasi pasif. Plat perforat berfungsi sebagai bukaan tidak sebagai bukaan tidak langsung yang memungkinkan udara luar masuk melalui lubang-lubang perforasi tanpa memerlukan keberadaan jendela belakang. Jadi ini plat perforat udara langsung masuk dalam. Di desain saya tidak ada jendela di belakang plat ini. Yang diharapkan dari desain ini, dengan menerapkan plat perforat sebagai elemen pengawan pasif, aliran udara pada lantai atas menjadi lebih merata, mengurangi udara stagnan, serta meningkatkan kenyamanan penghawaan tanpa tergantungan penuh pada sistem mekanis. Dan di sini saya menambahkan tanaman rambat. Sebagai solusi lanjutan, diterapkan tanaman rambat pada dinding dan setiap atrium tofoid. Elemen vegetasi ini berfungsi sebagai perangkat pasif yang mendukung penghawaan dan kenyamanan termal secara alami. Yang diharapkan dari tanaman rambat ini, desain ini dengan penambahan tanaman rambat, atrium tidak hanya berfungsi sebagai ruang sirkulasi udara vertikal, tapi juga sebagai ruang penyejuk alami yang meningkatkan kenyamanan termal. Untuk fasad, sini saya juga menambahkan panel WPC sebagai sunsetting fasad. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, diterapkan panel WPC pada fasad di depan jendela. Elemen ini berfungsi sebagai sunsetting pasif untuk menyaring intensitas cahaya matahari sebelum masuk ke dalam ruang. Keberadaan panel WPC sebagai sunsetting mampu menurunkan beban panas pada jendela, meningkatkan kenyamanan termal ruang dalam, serta menghasilkan pencahayaan yang lebih lembut dan merata. Untuk akustik, sini menambahkan wall panel pada dinding pada setiap ruang kelas untuk meningkatkan kualitas akustik ruang. Diterapkan wall panel kayu akustik pada bidang dinding ruang kelas. Panel ini berfungsi sebagai elemen penyerap suara pasif yang mengurangi pantulan bunyi dalam ruang. Dengan penambahan wall panel kayu akustik, ruang kelas memiliki kualitas suara yang lebih tenang, jelas, dan nyaman sehingga mendukung konsentrasi serta efektivitas proses belajar mengajar. Ini hasil desain saya, tampak depan, timur. Sini yang tampak depan ada perforat flat yang saya tambahkan tadi sama BPC kayu tadi untuk sunsetting. Ini tampak utara, tampak atas, tampak selatan. Ini untuk panel lantai 1. Di nomor 1, 2, dan 3, 4 ada lobby ruang akomodasi, nomor 5 toilet. Ini untuk potongan A dan B. Ini lantai 4, ruang kelas, lobby dan toilet. Ini lantai 10, nomor 1 ruang serbaguna, auditorium, dan toilet. Ini untuk potongan A, potongnya yang dari depan ke belakang. Untuk potongan B yang dari samping. Dan di sini terlihat yang saya tambahkan, tanaman rambat yang terletak di void untuk menyejukkan udara serta potongan perforat platnya. Ini untuk perspektif mata burung desain saya. Di desain saya ini tidak merubah bentuk bangunan, cuma menambahkan sedikit seperti adanya WPC serta menghilangkan jendela yang ada di belakang perforat plat ini. Ini tampak dari depan. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.